Oke teman-teman, kali ini kita akan berlatih membuat akun. Pertama kita buka dulu aplikasinya, kemudian klik 3 baris di kiri, kita pilih pengaturan, kemudian di pengaturan ini ada berbagai macam pilihan, pengaturan perusahaan, pengaturan modal awal, dan pengaturan kode rekening. Nah, kita akan mengatur kode rekening. Kode rekening ini akun yang akan kita pakai untuk menginput. Di sini ada beberapa klasifikasi akun. Kita pertama klik akun aktif lancar ya tadi. Nah, ini adalah nama akun atau rekening yang kita biasa pakai, entah itu kas, banknya itu juga dirinci. Nah, ini kita mencoba mengedit kasnya, kita abaikan karena kita pasti punya kas ini, kemudian kita tambahkan di rekening bank ini, misalnya bank bro, kita tambahkan bank bro. Kemudian misalnya kita mau mengedit yang sudah ada, misalnya yang perlengkapan ini kita mau ganti nama bank ya, kita klik dulu, kita backspace, kita del, kemudian kita tulis Bank Mandoro misalnya. Jadi misalnya kita punya banyak bank ya, kita tambahkan sesuai kebutuhan. Misalnya persediaan bahan baku ini kita tidak pakai, bisa kita hapus dengan mengklik tanda silang di pojok ini ya. Kita klik tanda silang yang ada di pojok, mana yang mau kita hapus. Kita klik misalnya persediaan bahan baku, hapus persediaan bahan baku. Kalau iya berarti kita klik iya. Hilang ya, hapus, terhapus. Ini merubah, misalnya kalau mau menambahkan, maka kita bisa klik tanda panah di atas pojok kanan ini. Kita klik tanda panahnya sehingga muncul baris di bawahnya. Kita tambahkan misalnya Bank BCO misalnya. Misalnya kita tambahkan, ya kita tulis saja Bank BCO. Nah, kalau sudah kita merasa cukup, kita harus mengklik simpan di bawah ini supaya perubahan itu tersimpan. Kalau nggak diklik simpan nanti tidak berubah. Jadi klik simpan. Kemudian kita misalnya mau merubah akun klasifikasi aktiva tetap. Kita klik aktiva tetap. Di situ ada bawaan dari aplikasinya, ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, ini kita pilih misalnya yang kendaraan kita ganti mobil. Mobil Pajero misal, Pajeri. Kita ganti sesuai kebutuhan kita. Kemudian kalau kita mau menambahkan, kita klik tanda plus di atas kanan itu sehingga muncul baris baru. Kita tulis misalnya motor ya. Kita punya motor. Kita tulis motor sesuai yang kita miliki. Ini biasanya aset yang kita miliki ya. Kalau itu Anda RT berarti ya asetnya apa saja. Misalnya ada komputer atau apa bisa kita tulis di sini. Kalau itu bendara sekolah ya aktiva tetap yang Anda miliki. Kita klik simpan supaya tersimpan. Nah, berikutnya kita misalnya mau mengedit akun pendapatan. Pendapatan di sini bawaan dari aplikasinya seperti itu. Misalnya kalau untuk keluarga dari gaji, kalau bendara RT ya dari iuran RT, kalau bendara sekolah ya dari SPP ya pendapatan SPP disesuaikan. Jadi nanti dari hasil pengklasifikasian usaha nanti kami bimbing perkiraan pendapatannya apa saja nanti kita tulis di sini. Jadi kita edit saja yang sudah ada. Kalau misalnya nanti kurang ya kita klik tanda plus di atas itu untuk menambah barisnya.
Misalnya ini kalau untuk keluarga ya ada gaji, hasil panen, pendapatan usaha sewa ruko misalnya. Kalau dia punya usaha. Kita klik simpan kalau sudah dirubah sehingga muncul lagi pengaturan kode rekening akun umumnya ya, akun besarnya. Kita merubah harga pokok penjualan. Misalnya nih kalau usaha sewa ruko ya berarti nanti biaya perbaikan rukonya. Sebenarnya kalau untuk usaha pribadi, keuangan bendara RT atau bendara sekolah itu tidak mutlak harus di sini ya. Cuman ini untuk supaya cocok saja dengan pendapatannya. Misalnya ada sewa ya berarti ada perbaikan. Misalnya tadi sewa ruko berarti ini ada perbaikan ruko. Jadi yang terkait langsung. Misalnya ini ada potongan gaji karena terkait dengan gaji. Kalau tidak ada lagi ya kita simpan. Kemudian kita klik klasifikasi biaya admin dan umum. Nah, ini biasanya yang banyak di sini. Banyak sekali akun-akunnya. Biaya air, depresiasi peralatan, biaya gaji karyawan. Ini disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau bendara RT ya biaya gaji misalnya pengambil sampah. Kalau biaya bendara sekolah ya biaya ATK. Kemudian disesuaikan kebutuhannya. Nanti biasanya dari hasil tanya jawab langsung via chatting kita bisa identifikasi biaya-biaya yang sering terjadi. Nanti ditulis dulu, baru nanti kita susun di sini. Kalau biaya sekolah ya banyak. Ini semuanya insya Allah ada di sebuah institusi ya, baik itu RT maupun sekolah, organisasi, semuanya ada. Kalau sudah kita klik simpan. Jadi sekali lagi di pengaturan kode rekening ini kita mengedit semua akun-akun kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau itu keuangan pribadi ya sesuai biaya-biaya yang bisanya kita keluarkan untuk kepentingan pribadi. Kalau itu bendara RT atau bendara sekolah biasanya ya sesuai dengan klasifikasinya. Ini tahap yang kedua. Insya Allah akan menyusul tahap yang ketiga. Terima kasih.